Om Swastiastu. Halo semua, perkenalkan nama saya I Gustiayu Putulistia Dewi, presensi 25 dengan NIM 2211031187, semester 4, kelas C1 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat video bimbingan belajar dengan materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Ayo simak video berikut ini. Nah, di sini kakak mengajarin adik Anita materi tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Sebelumnya adik Anita sudah tahu apa itu interaksi sosial? Belum. Nah, kalau belum, sekarang kakak mau membahas materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, jadi manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itulah manusia memerlukan interaksi sosial. Jadi, interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara satu orang dengan suatu kelompok maupun hubungan antar kelompok. Nah, interaksi sosial juga memiliki ciri-ciri. Nah, ini kakak ada foto. Nah, adik bisa lihat ya. Nah, di ciri-ciri yang pertama itu melibatkan lebih dari satu orang, seperti di foto contohnya seorang pembeli dan seorang pedagang di pasar. Nah, yang kedua berlangsung secara timbal balik, misalnya pedagang menjual buah mangga dan si pembeli membeli buah mangga dan membayar uang. Jadi ada timbal baliknya. Nah, ini gambar yang ketiga dan ciri-ciri yang ketiga, adanya komunikasi atau pesan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui chat dan telepon. Kalau kita di pasar tadi kan kita langsung berbicara dengan pembeli dan pedagangnya itu langsung berinteraksi, menanyakan berapa harga, seperti itu. Nah, ciri yang keempat, adanya tujuan tertentu. Pasti pembeli itu memiliki tujuan, dia membeli buah mangga ini untuk apa. Nah, selain ciri-ciri, ada juga syarat terjadinya interaksi sosial. Nah, syarat interaksi sosial ada dua. Yang pertama, kontak sosial. Yang kedua, komunikasi. Nah, kontak sosial ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu primer dan sekunder. Nah, kontak sosial yang bersifat primer yang terjadi apabila ada yang mengadakan hubungan langsung jika bertemu atau berhadapan. Contohnya orang-orang sedang berjabat tangan atau saling senyum. Seperti kita di sekolah bertemu dengan guru dan teman-teman saling menyapa. Kontak sosial sekunder ini memerlukan perantara. Contohnya ketika kita lagi chattingan dengan teman, SMS-an dengan teman, dan lain-lainnya. Nah, itulah contoh dari kontak sekunder. Yang kedua, komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah berhubungan atau bergaul dengan orang lain. Nah, pada kontak sosial pengertiannya lebih ditekankan kepada orang atau kelompok yang berinteraksi. Nah, kalau komunikasi itu lebih ditekankan kepada bagaimana pesan itu diproses. Nah, unsur dari komunikasi yaitu adanya komunikator, komunikan, pesan, dan media. Nah, selain itu ada juga jenis dan contoh interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu atau satu orang berhadapan dengan satu orang lainnya. Contohnya ketika bertegur sapa dengan teman, berjabat tangan. Nah, yang kedua, kelompok dengan kelompok atau pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda. Nah, contohnya dua kelompok yang sedang melakukan lomba debat, siswa kelas 4 dan 5 bekerjasama membersihkan lantai 2 sekolah. Nah, yang ketiga, individu dengan kelompok atau satu
yang berhadapan dengan banyak orang atau bisa disebut dengan kelompok. Contohnya, guru menjelaskan materi kepada murid-muridnya, presiden berpidato kepada seluruh rakyatnya. Nah, materi selanjutnya yaitu bentuk interaksi sosial. Nah, bentuk interaksi sosial ada dua. Yang pertama, proses asosiatif. Yang kedua, proses disosiatif. Nah, kakak ada gambarnya. Nah, ini proses asosiatif. Nah, proses asosiatif yaitu interaksi yang mengarah pada satu pandangan. Contohnya, kerjasama, merdekakan konflik, dan asimilasi atau berbaurnya kebudayaan. Yang kedua, ada proses disosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada konflik dan meregangkan solidaritas kelompok. Contoh bentuknya adalah kompetisi, menyembunyikan ketidaksukaan, dan pertentangan atau konflik. Nah, materi selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Yang pertama ada sugesti, pemberian pengaruh pandangan seseorang kepada orang lain. Yang kedua ada imitasi, yaitu tindakan untuk meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya, seperti hal yang gayanya, sikap, perilaku, hingga penampilannya. Yang ketiga, identifikasi, yaitu kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Nah, yang keempat ada simpati, yaitu proses yang merasa tertarik dengan orang lain. Yang kelima, motivasi, yaitu dorongan, rangsangan, atau pengaruh atau stimulus yang diberikan seseorang individu kepada individu lainnya. Nah, selanjutnya tingkatan norma. Nah, agar interaksi sosial berjalan seperti yang diharapkan, dibentuklah norma-norma yang mengatur kehidupan manusia. Norma yang ada di masyarakat, ada yang mengikat dengan kuat, ada juga yang lemah. Nah, tingkatan norma itu ada 4. Yang pertama, cara. Nah, cara adalah norma yang berkaitan dengan cara atau tindakan seseorang. Contohnya, cara makan dan berpakaian. Jadi, sanksinya jika melanggar norma ini ringan, misalnya sekedar celaan. Yang kedua, kebiasaan. Nah, kebiasaan adalah norma yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya, menghormati orang yang lebih tua. Nah, sanksi jika melanggar norma ini adalah berupa teguran. Yang ketiga, tata kelakuan. Nah, tata kelakuan adalah kebiasaan yang sudah diterima sebagai norma pengatur sehingga ada sanksi tertentu jika melanggar. Contohnya, tata tertib di sekolah. Yang keempat, adat istiadat. Nah, adat istiadat adalah tata kelakuan yang menyatu dengan pola-pola perilaku masyarakat. Contohnya, pelaksanaan Hari Raya Nyepi di Bali, jika dilanggar sanksinya keras akan didapatkan dari masyarakat. Nah, sekarang kita lanjut ke materi lembaga sosial. Adik sudah tahu lembaga sosial itu apa? Belum. Jadi kakak akan menjelaskan lembaga sosial. Nah, lembaga sosial itu sekumpulan norma yang ada di masyarakat akan membentuk lembaga sosial. Nah, lembaga sosial ada bermacam-macam. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ada lembaga keluarga, yang kedua ada lembaga agama, yang ketiga ada lembaga ekonomi, yang keempat ada lembaga pendidikan, dan yang kelima ada lembaga politik. Nah, ini kakak punya gambarnya. Lembaga keluarga yaitu unit sosial yang terkecil dalam masyarakat. Nah, umumnya keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Nah, lembaga keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan memberikan perlindungan kepada setiap anggota keluarganya.
Nah, menghasilkan keturunan, membentuk kepribadian anak, memberi kasih sayang, dan mengawasi. Yang kedua, nah ini kakak punya gambarnya, ada lembaga agama, yaitu sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Nah, fungsi lembaga agama adalah sebagai pengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia lainnya, serta alam di sekitarnya. Selain itu, lembaga agama juga berfungsi sebagai tuntunan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Nah, lembaga yang ketiga yaitu lembaga ekonomi yang mengatur hubungan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, contohnya lembaga ekonomi adalah pasar, koperasi, dan perusahaan. Lembaga ekonomi berfungsi sebagai pedoman dalam berbagai kegiatan ekonomi, misalnya dalam meningkatkan hasil produksi, mendistribusikan, serta mengonsumsikan barang dan jasa. Nah, lembaga yang keempat yaitu lembaga pendidikan. Nah, ini kakak ada gambarnya. Lembaga pendidikan yaitu tempat berlangsungnya proses pendidikan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik. Contoh lembaga pendidikan adalah pendidikan non-formal seperti TK, SD, SMP, dan SMA. Serta ada juga pendidikan non-formal yaitu lembaga kursus. Nah, ini ada contohnya lembaga pendidikan seperti sekolah, dan ini contohnya lembaga kursus. Nah, lembaga pendidikan berfungsi mempersiapkan seseorang untuk bekerja dengan bekal keterampilan yang diperoleh, mengembangkan bakat, serta melestarikan kebudayaan dalam masyarakat. Nah, yang kelima, ada lembaga politik, yaitu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wewenang yang menyangkut kepentingan masyarakat. Nah, ini kakak ada gambarnya. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah pemerintahan pusat dan daerah. Terus ada DPR, ada Mahkamah Agung, dan partai politik. Lembaga politik berfungsi untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, misalnya dengan membuat peraturan dan menegakkan hukum. Fungsi lainnya adalah mengusahakan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan pelayanan sosial di bidang kesehatan dan pendidikan. Selain itu juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mulai dari makanan, pakaian, hingga tempat tinggal. Nah, jadi adik Andita sudah mengerti apa itu interaksi sosial dan lembaga sosial? Sudah. Ya, jadi kakak simpulkan sedikit, interaksi sosial penting untuk kita sebagai manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, agar interaksi sosial dapat berjalan dengan baik, dibuatlah norma-norma yang mengatur masyarakat. Nah, sekumpulan norma ini kemudian akan dibentuk dan dijalankan oleh lembaga-lembaga sosial. Nah, sekarang kita jadi semakin paham ya mengenai interaksi sosial dan lembaga sosial. Nah, sebagai makhluk sosial dan warga negara yang baik, marilah kita patuhi norma yang berlaku agar kehidupan kita semua damai dalam keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Nah, sekarang kakak ada soal untuk adik Anita supaya lebih memahami materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Nanti adik bisa jawab ya. Nah, apakah sudah selesai adik Anita? Sudah. Nah, kakak periksa dulu ya. Iya.
Ya, adik Andita sudah mengerti ya apa itu interaksi sosial dan lembaga sosial. Hai Gita. Hai Dita. Apakah kamu sudah mengeprint soal yang diberi Bu Guru? Belum. Oh, ini aku punya lebih. Apakah kamu mau? Mau. Hmm, Aku punya 2 pulpen, kamu mau? mau. Makasih. Ya.